Resmi, Raphael Varane umumkan pensiun dari timnas Prancis. Raphael Varane mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah mendapatkan 93 caps dan medali emas Piala Dunia bersama Prancis. Bek tengah berkelas, yang bermain untuk raksasa Liga Primer Manchester United, baru berusia 29 tahun. Varane, bagaimanapun, telah menjadi bagian dari timnas Prancis sejak 2013 dan membantu mereka meraih juara dunia pada 2018, sambil mengklaim mahkota di UEFA Nations League 2021 dan mencapai final Piala Dunia lainnya pada 2022. Varane telah secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional dalam sebuah unggahan di Instagramnya, yang berbunyi, "Mewakili negara kita yang hebat selama 1 dekade telah menjadi suatu kehormatan terbesar dalam hidup saya. Saya telah merenungkan ini selama beberapa bulan dan memutuskan ini waktu yang tepat bagi saya untuk pensiun dari sepak bola internasional. Saya pasti akan merindukan momen-momen ini bersama Anda, tetapi waktunya telah tiba bagi generasi baru untuk mengambil alih. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih." Le Parisien awalnya melaporkan bahwa Varane mengikuti jejak kompatriotnya Hugo Lloris dengan pensiun dari timnas Prancis. Jadwal sepak bola di level klub dan internasional yang padat telah memengaruhi mantan bek Madrid itu dan dia sekarang ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Varane melakoni debut internasionalnya melawan Georgia pada Maret tahun 2013. Dia telah menjadi pilihan yang dapat diandalkan untuk Didier Deschamps selama beberapa tahun terakhir. Tapi kini dia siap untuk fokus hanya pada Manchester United. Secara tidak sadar, kepergian Cristiano Ronaldo bantu Manchester United bangkit lagi. Manchester United sudah mulai bangkit bersama Erik ten Hag. Kepergian Cristiano Ronaldo dinilai membantu Setan Merah tampil lebih gacor. Ronaldo pergi dari United November tahun 2022. Wawancara kontroversial pemain 37 tahun itu dengan Piers Morgan menjadi pemicu utamanya. Ronaldo banyak memberi kritik untuk The Red Devils. United sudah menjalani sebanyak 12 pertandingan usai kepergian Ronaldo. Hasilnya, United menang 10 kali, imbang sekali, dan sekali menelan kekalahan. Tak cuma itu, United juga sudah menjejak ke babak final Piala Liga Inggris. Marcus Rashford akan menghadapi Newcastle United di Wembley untuk berebut trofi pada tanggal 26 Februari tahun 2023. Ex-kapten United, Roy Keane, yang menilai kepergian Ronaldo membantu kebangkitan United. Dia mengungkapkan alasannya secara rinci. "Saya pikir itu membantu kepergian Ronaldo, manajer dan klub. Tak ada seorang pun yang ingin hal itu menggantung pada paruh kedua musim dan itu semestinya diselesaikan saat musim panas." Situasi Ronaldo secara keseluruhan, dia jelas tak ingin cuma duduk di bangku cadangan dan senang dengan hal itu. Sekarang mereka bisa mengatasinya dan sekarang kembali bergantung ke klub, tapi juga 5 atau 6 pemain lainnya. Cavani salah satunya. Mereka yang merupakan bukan pemain starter, masuk dari bangku cadangan dan saat mereka masuk ke lapangan, mereka tak memberikan apa-apa karena mereka berpikir bahwa mereka seharusnya bermain sejak awal. Para pemain pengganti itu dan para pemain cadangan harus masuk dan siap. Sebagai pemain cadangan musim lalu, Anda hanya merasa mereka penghisap energi, kata dia menambahkan. Manchester United lolos ke final Carabao Cup. Luke Shaw, rugi kalau gak juara. Bek Manchester United, Luke Shaw antusias melihat keberhasilan timnya lolos ke final Carabao Cup musim ini. Ia berharap pasukan Setan Merah bekerja keras agar bisa memenangkan turnamen tersebut. Ini pencapaian yang apik bagi Manchester United. Pasalnya Setan Merah sudah jalan 6 tahun tidak memenangkan satu pun trofi juara. Diwawancarai Sky Sports setelah laga, Luke Shaw mengaku senang United lolos ke final. Namun ia langsung pasang target tinggi bagi Setan Merah. Sang bek menegaskan bahwa timnya wajib hukumnya mengangkat trofi juara tersebut di Wembley nanti. "Saya rasa tidak ada gunanya Anda lolos ke final jika Anda tidak memenangkannya." Menurut Shaw, kelolosan United ke final Carabao Cup ini sebenarnya tidak perlu dirayakan berlebihan oleh skuad Manchester United. Sang bek menilai klub sebesar United sudah sewajarnya bermain di partai besar seperti final Carabao Cup ini. Jadi ia ingin timnya bekerja keras agar bisa menang di partai puncak itu nanti. Bermain di final itu adalah tempat di mana kami seharusnya berada. Kami harus bermain di partai-partai besar. Final-final besar seperti ini, kami harus mengembalikan klub ini ke tempat yang semestinya, ungkap Luke Shaw. Manchester United sendiri sudah ditunggu lawan berat di partai final nanti. Setan Merah harus menghadapi tim yang lagi on fire, Newcastle di Wembley nanti.
Erik ten Hag berharap Marcel Sabitzer menjadi otak serangan Manchester United. Erik ten Hag menjelaskan alasan Manchester United mendatangkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munich jelang bursa transfer Januari ditutup. Setan Merah tidak punya banyak pilihan selain mencari gelandang lain di jam-jam menjelang penutupan bursa transfer Januari. Dengan Christian Eriksen mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen selama 3 bulan, United kehilangan Donny van de Beek dan Scott McTominay saat ini, yang berarti bahwa Ten Hag harus menemukan seorang pemain untuk menutup celah itu dengan Sabitzer yang akhirnya dipinjam dari Bayern Munchen. Menjelaskan mengapa kesepakatan itu dilakukan, Ten Hag mengatakan kepada wartawan, "Kami sangat senang dengan transfer itu karena kami membutuhkannya setelah Donny van de Beek menepi. Sekarang Christian Eriksen juga absen untuk waktu yang lama. Saya pikir hanya sebentar. Scott McTominay juga tidak tersedia. Jadi, itu membuat kami kekurangan pemain di lini tengah. Tapi, kemudian mendatangkan pemain berkualitas pada tenggat waktu itu sulit, dan kami mendapatkan kesempatan ini. Saya tahu pemain itu sudah lama saat masih di RB Salzburg, terutama di RB Leipzig, dia tampil luar biasa. Jadi saya berharap dia akan melakukan hal yang sama di sini. Saya pikir dia memiliki sikap yang baik. Dia berada di usia prima dan saya yakin kesempatan ini akan sangat memotivasi. Ia akan tampil kuat untuk kami," ungkap Erik ten Hag. Kasus dihentikan dan dinyatakan bebas. Mason Greenwood segera kembali ke Manchester United. Ada update baru terkait kasus Mason Greenwood. Kasus hukum penyerang muda Manchester United itu dilaporkan telah dihentikan oleh Kejaksaan Inggris pada Januari tahun 2022 kemarin. Greenwood tersandung kasus hukum. Ia dilaporkan ke kepolisian Manchester setelah ia melakukan tindakan kekerasan dan percobaan pemerkosaan terhadap mantan kekasihnya. Pada saat itu, kepolisian Manchester sempat menahan Greenwood selama beberapa hari. Namun kemudian ia dibebaskan bersyarat sembari menunggu kasusnya ditindaklanjuti oleh kejaksaan setempat. Greenwood dijadwalkan akan menjalani persidangan lagi di bulan Februari tahun 2023 nanti. Namun laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa kasus Greenwood sudah tidak dilanjutkan lagi. Menurut laporan tersebut, penyelidikan terhadap kasus Greenwood itu telah dihentikan oleh kepolisian Manchester. Dalam pernyataan resmi mereka, kepolisian Manchester menyebut bahwa kasus ini tidak dilanjutkan oleh kejaksaan setempat pertanggal 2 Februari tahun 2023. Menurut laporan tersebut, tuntutan terhadap sang pemuda telah dicabut, sehingga ia kini dinyatakan bebas dengan dicabutnya kasus ini. Mason Greenwood diperkirakan akan segera kembali ke skuad Manchester United. Sang pemuda diketahui masih terikat kontrak bersama United hingga tahun 2025 mendatang. Jadi ia harus segera melapor kembali ke skuad Setan Merah. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Manchester United belum memberikan keterangan apapun terkait kelanjutan kasus Greenwood ini. Andai Greenwood kembali ke skuad United, ia kemungkinan butuh waktu agar bisa membela Setan Merah lagi.